Halo semuanya, selamat datang kembali di Jelajah. Terima kasih atas perhatiannya dan hari ini kami akan membahas tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan salah satu aspek penting dalam strategi pemasaran. Hal ini membantu kami memetakan pasar berdasarkan karakteristik tertentu sehingga kami dapat menargetkan pelanggan, dalam hal ini adalah bisnis, untuk memberikan produk dan layanan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Di sini kami menggunakan firmographic segmentation. Firmographic segmentation membantu kita untuk berfokus pada beberapa aspek, yaitu ukuran perusahaan, pendapatan perusahaan, lama bisnis perusahaan, kemudian perusahaan tersebut bergerak di bidang industri apa. Hal ini memungkinkan kami untuk memberikan penawaran yang sesuai dan tepat untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Kita mulai dengan elemen pertama dari firmographic segmentation, yaitu ukuran perusahaan. Misalnya, perusahaan besar yang memiliki lebih dari 1.000 karyawan dan mengelola area lebih dari 10 hektar cenderung memiliki kebutuhan yang lebih kompleks dan sumber daya yang lebih besar. Nah, target utama kita adalah perusahaan dengan kriteria ini, yang memungkinkan kita fokus pada peluang pasar dengan potensi yang signifikan. Elemen kedua adalah lama bisnis berjalan. Lama perusahaan beroperasi di pasar memberikan gambaran tentang stabilitas dan reputasi mereka. Kami mengutamakan perusahaan yang telah beroperasi setidaknya 5 tahun. Mengapa? Karena mereka telah menghadapi berbagai tantangan dan kemungkinan besar memiliki proses yang lebih matang dan terpercaya. Dengan demikian, mereka lebih mungkin menjadi mitra bagi bisnis kami. Kemudian ada pendapatan perusahaan. Perusahaan dengan pendapatan tahunan minimal 50 miliar rupiah biasanya memiliki anggaran yang cukup besar untuk menginvestasikan teknologi, infrastruktur, dan pengembangan layanan. Segmentasi berdasarkan pendapatan memastikan bahwa kita menargetkan perusahaan yang tidak hanya mampu tetapi juga siap untuk berinvestasi dalam solusi yang kita tawarkan. Terakhir, kita juga memperhitungkan lokasi industri dan lokasi geografis. Kami fokus pada industri yang terlibat dalam pariwisata, retail, atau layanan publik. Ini adalah sektor yang terus berkembang, terutama di daerah-daerah komersil yang memiliki potensi tempat wisata, pusat perbelanjaan, serta fasilitas umum seperti rumah sakit. Disinilah kita dapat menemukan peluang pertumbuhan yang besar. Setelah memahami elemen-elemen yang ada pada firmographic segmentation, mari kita lihat bagaimana firmographic segmentation yang sudah kita tetapkan dan sudah kita jelaskan dapat berlaku dalam kasus yang nyata. Kami berhasil melakukan observasi pada salah satu bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I, yaitu Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya. Perusahaan ini, PT Angkasa Pura I, merupakan contoh ideal dari segmen pasar yang sudah kami targetkan. Perusahaan ini memiliki 5.000 hingga 10.000 pegawai dan berdiri sejak tahun 1997. Perusahaan ini memiliki total 14 bandar udara yang dikelola, yang saat ini masih beroperasi, dan perusahaan ini juga memiliki pendapatan tahunan yang meningkat signifikan. Selama 4 tahun terakhir, PT Angkasa Pura berhasil menunjukkan net profit margin yang sangat stabil dan memperkuat posisi mereka sebagai salah satu perusahaan terdepan dalam sektor airport services yang merupakan bagian dari layanan publik dan pariwisata yang merupakan target pasar utama dari aplikasi Jelajah. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pada tahun 2019, jumlah pengunjung di bandara ini sangat tinggi, mencapai jutaan per tahunnya. Dengan volume penumpang sebesar ini, tentunya pengelolaan fasilitas dan layanan di bandara menjadi krusial. Nah, untuk memastikan kenyamanan serta kelancaran bagi semua pengunjung, manajemen harus berjalan dengan sangat baik, yang menggambarkan tantangan yang dihadapi Bandara Juanda ini mulai dari pengaturan arus penumpang hingga penyediaan layanan optimal yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengunjung. Selanjutnya, fasilitas navigasi di Bandara Juanda dianggap sangat penting sebagai pusat transportasi dengan volume penumpang yang besar. Kemudahan akses untuk menemukan lokasi-lokasi penting seperti gerbang keberangkatan, restoran, dan fasilitas umum lainnya sangatlah krusial. Yang dimana petugas bandara ini menekankan betapa pentingnya bahwa sistem navigasi yang jelas dan mudah dipahami, terutama bagi penumpang yang mungkin tidak familiar dengan tata letak bandara. Dari sini kita dapat melihat bahwa teknologi seperti peta digital atau aplikasi bandara dapat menjadi solusi yang efektif untuk membantu para penumpang menemukan jalan mereka dengan lebih mudah dan cepat. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi pengunjung.
Berdasarkan wawancara, pengunjung seringkali merasa kesulitan dalam menemukan fasilitas tertentu, meskipun sudah ada papan penunjuk jalan. Ini menunjukkan bahwa sistem navigasi fisik di bandara mungkin belum sepenuhnya efektif, terutama bagi mereka yang pertama kali mengunjungi bandara ini. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih untuk mengurangi kebingungan, seperti memperbaiki sistem petunjuk jalan, menggunakan lebih banyak bahasa, atau mengembangkan teknologi tambahan yang dapat diakses melalui smartphone. Meskipun papan pengunjung tersedia, mayoritas pengunjung tetap merasa perlu untuk menanyakan informasi langsung kepada petugas. Ini menandakan bahwa informasi yang disediakan di bandara mungkin tidak selalu cukup atau tidak mudah diakses oleh semua orang. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mungkin ada baiknya mempertimbangkan peningkatan informasi yang lebih interaktif, baik melalui aplikasi, layar informasi digital yang lebih mudah diakses, atau bahkan menggunakan bahasa yang lebih universal untuk pengunjung internasional. Satu poin yang menarik adalah bahwa meskipun sudah ada papan penunjuk dan informasi yang tersedia, lebih dari 30% pengunjung tetap memilih untuk bertanya langsung kepada staf bandara. Ini menunjukkan bahwa bantuan manusia masih sangat diperlukan di tengah kemajuan teknologi. Dari wawancara ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengelolaan bandara tidak hanya bisa bergantung pada teknologi semata. Perlu ada keseimbangan antara teknologi yang membantu navigasi dan kehadiran staf yang siap memberikan informasi langsung kepada pengunjung yang membutuhkan. Penutupnya, penting bagi bandara untuk terus berinovasi dalam memberikan kemudahan bagi para pengunjung, baik dengan mengembangkan teknologi maupun memastikan bahwa bantuan langsung dari petugas tetap sedia dan mudah diakses. Jelajah, navigasi cerdas, arah tanpa batas.